ketemu lagi di Library Podcast. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Pokoknya tamu-tamu di Library Podcast itu spesial semua. Nah, hari ini kita kedatangan teman-teman magang yang dari MAN Surabaya. Nah, Hai semuanya. Oke, Sobat Pustaka, kita bakal gali lebih dalam tentang mereka dan kenapa mereka memilih perpustakaan sebagai tempat magang mereka. Nah, kita simak aja cerita mereka ya. Nah, kenalan dulu nih. Dari siapa dulu nih? Bung Pimpah. Oh gitu. Oke, dari aku dulu ya. Oke. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Anif Lutfia Ananta. Aku dari MAN Kota Surabaya. Hai. Halo, aku Salsabila Elfirdaus, sama juga dari MAN Kota Surabaya. Kami dari kelas 11 yang bentar lagi udah naik kelas 12. Bentar lagi kita jadi Agit. Agit itu 3. Kembalikan dari 3. Maklumlah SMA-nya udah lama. Enggak tahu. Kelihatan tuanya ya. Oke, baik. Panggilannya Lutfia. Lutfia, Alsa. Alsa, Lutfia dan Alsa. Nah, Lutfia, Alsa nih, kenapa milih liburan-liburan magang dan magangnya di perpustakaan lagi? Aku atau kamu yang jawab? Kamu aja. Oke. Jadi sebenarnya kita kan dari sekolah tuh nggak ada program buat magang kan Kak. Beda sama kayak SMK. Jadi sebenarnya kita magang cuma buat ngisi waktu luang karena sejujurnya kita ini sama-sama nggak pernah jalan-jalan. Terus orang tua kita juga sibuk kan. Kalau kita libur kan orang tua kita nggak libur ya Kak. Jadi ya udah daripada kita di rumah nggak ngapain, cuma scroll TikTok, Instagram nggak ngapa-ngapain. Jadi kita cari pengalaman di magang ini gitu. Terus kebetulan ada juga lowongan buat magang di perpustakaan UNER. Oke, begitu tuh. Nah, kalau Alsa, Salsa? Iya, Alsa. Oke. Sama sih alasannya kayak gitu. Terus kenapa kok milih perpustakaan? Kan perpustakaan itu kan gudangnya buku, sedangkan buku kan jendela dari ilmu. Jadi ya buat nambah wawasan juga, terus nambah pengetahuan juga, nambah relasi juga bisa. Jadi itu sebab dan alasannya kita di sini. Keren. Nah, kerennya soalnya teman-teman ini kan teman-teman jali jurusan yang umum ya. Iya. Terus kemudian nggak jadi jurusan kejuruan. Iya. Terus akhirnya daripada scroll TikTok, Instagram jadi gabut lah. Mesti dia kesini Iya. nambah-nambah ilmu. Betul. Nah, kalau kenapa milihnya perpustakaan karena perpustakaan gudang ilmu. Selain itu nggak kepikir abis dari perpus mau kemana lagi ke magangnya? Sebenarnya kan kita magangnya nggak yang motong jam sekolah gitu ya Kak. Jadi kita cuma ada waktu magang juga cuma waktu liburan. Beda sama anak SMK yang motong waktu sekolah gitu 3-6 bulan. Jadi kayaknya nggak tahu sih mau kemana lagi, soalnya kan kita cuma 3 minggu liburnya. Oh iya ya, cuma 3 minggu. Dan di perpus ini cuma 3 minggu juga? Iya, cuma 15 hari kerja. Oke. Nah, ceritanya bisa magang ke perpus itu atas izin siapa? Terus kemudian gimana ceritanya, izin-izinnya? Alsa cerita. Oke, Alsa, boleh. Jadi ayah aku itu di kampus A, Oh. pernah baca kampus A. Oh gitu, terus Nah, ceritanya. terus ayah kemarin itu kesini ada acara, terus bilang sama Bu Herni, Pak, aku tuh pingin magang gitu loh, kayak cari pengalaman gitu. Terus katanya Bu Herni itu ada, boleh Mas 2 gitu. Akhirnya saya izin ke sekolah buat minta tanda tangan sekolah. Akhirnya sama sekolah diizinkan baru masuk sini. Gitu. Oke, nice ya. Nah, itu ceritanya teman-teman. Jadi teman-teman perpustakaan ini terbuka buat teman-teman yang kejuruan, bahkan yang umum, baik SMA yang pengen merasakan dunia kerja di perpustakaan khususnya. Jadi teman-teman bisa izin langsung ke bagian sekretariat untuk seperti apa teknisnya. Nah, terus kemudian cerita ini di perpustakaan sekolah kalian seperti apa? Apakah kalian juga mencintai dalam tanda kutip perpustakaan kayak gitu? Boleh. Dari aku. Sebenarnya ini buka rahasia umum ya guys. Di perpustakaan sekolahku itu nggak seberapa beda lah sama di perpustakaan SD sama SMP ku dulu. Jadi di perpustakaan SM aku ini, manku ini
Nggak ada apa ya, perpustakaannya tuh nggak dibuka buat siswanya, lebih ke perpustakaan isinya cuma buku-buku pelajaran doang, nggak kayak di MTS ku dulu. Dulu gitu. itu banyak banget novel Terelie, Oh. KKPK, itu pokoknya novel anak-anak lah gitu, remaja itu suka baca gitu kan Kak. Jadi dulu aku itu waktu masih SMP jadi salah satu apa sih kayak organisasi di perpustakaan gitu, pokoknya komunitas cinta buku iya, kayak gitu. iya. Oke. Jadi aku tuh kalau nggak kena corona kayaknya bakal ikut seleksi duta perpustakaan. Oke gitu. Tapi karena corona jadi cuma 7 bulan waktu aku masih kelas 7. Jadinya ya gitu, setiap hari tuh aku suka banget kayak baca satu buku tuh bisa habis cuma sehari. Satu buku sehari. Wih. Ya, aku suka banget baca buku, tapi lebih ke novel sama komik gitu Nggak sih. apa-apa sih. Jadi kalau baca buku tuh yang penting ada interest dulu. Iya, benar. Nah, sedangkan di SMK aku ini, di MAN ku ini enggak kayak di SMP ku yang banyak buku remaja-remaja gitu loh Kak. Jadinya kita juga nggak suka ke situ. Nggak pernah juga, aku nggak pernah lihat teman-temanku ada yang ke perpustakaan karena emang isinya cuma buku pelajaran. Isinya cuma buku. Cuma buku paket-paket yang kayak ini belum diserahkan ke siswa gitu loh. Jadi kayak dikip dulu gitu. Sembari dalam tanda kutip perpustakaan gudang. Iya. Iya betul kayak gitu. Nggak kayak ya di MTS ku itu banyak banget novel-novel dari Terelie, terus apa sih pokoknya novel-novel yang seru gitu loh Kak. Oke. Di situ gak Di ada. sini ada loh novel TW itu ya. Ada kayaknya. Iya sih. kita belum cari-cari sih. Di 808.83. Aku hafal ya. Kita harus cari berarti. Ya soalnya sering banyak yang baca jadi aku sampai hafal nata bukunya. Iya. Nah, kalau apa? Elsa tuh. Elsa. Gimana? Kalau aku itu gimana ya? Aku bukan kurang suka, cuman dulu itu gak ada. SMP ku dulu kan di pondok. Jadi di pondok itu nggak boleh baca buku sekitar novel-novel itu nggak boleh. Soalnya kan bisa mengganggu konsentrasi juga. Jadi lebih banyak ke baca kitab-kitab gitu. Iya. Oke. Nah, buat Lutfi dan Alsa. Iya. Alsa ya, oke. Lutfi, Alsa. Nah, persepsi kalian tentang pustakawan atau pegawai perpustakaan sih itu seperti apa? Waktu di SMA, MTSN, terus kemudian di pondok, terus kemudian sekarang di perpustakaan perguruan tinggi. Nah, persepsi kalian tentang pegawai perpus itu seperti apa? Atau staf perpustakaan? Kalau dari dulu kan aku emang di awal kan udah bilang Kak, kalau aku tuh suka banget ke perpus. Dari SD pun aku suka ke perpus sekolah, perpus deket rumah juga ada. Itu biasanya yang jaga yang jaga itu kebanyakan masih muda. Terus kayak suka ngasih motivasi, ini loh baca buku itu seru gini tuh suka ngajarin ngasih rekomendasi buku-buku juga. Jadinya have fun juga kita kalau ke perpus. Sampai sekarang pun aku kalaupun nggak datang ke perpus sekolah, aku tuh datang ke perpus apa ya, tingkat kota provinsi gitu loh Kak, di daerah Rungkut, kalau nggak gitu di daerah Manyar deket Stesia itu. Aku suka ke situ kalau sama mama butuh ngerjain tugas gitu, dan orang-orangnya tuh ramah gitu. Kalau yang masih muda ya, biasanya yang udah agak tua itu kayak gitu ya. Nah, kalau Alsa? Kurang tahu sih pengalaman tentang perpustakaannya, kan kurangnya interaksi sama pustakawan di pondok dulu. Tapi kalau waktu pertama kali di sini tuh kayak seru, asik gitu orangnya, terus kayak humble orangnya juga ramah-ramah gitu. Jadi kayak first impression di perpus ini, wah seru ini kayaknya gitu. Nggak ada yang marah-marah di sini, orangnya Belum tahu marah-marah. aja. Rahasia dapur kayaknya itu. Belum dapat ini. Belum ketahuan marahnya. Nah, Lutfi, Alsa, nah kalau tadi udah persepsi tentang pustakawan atau staf perpustakaan. Nah, kalau kalian pernah nggak terfikirkan orang yang di pegawai perpus itu pasti sekolah perpus, atau loh kenapa mereka kok bisa jadi kayak gitu ya? Kayak gitu. Pernah terfikir nggak? Dulu waktu masih kecil karena nggak tahu apa, aku pikirnya itu cuma mereka itu kerjaan atau hobi sampingan gitu loh Kak. Hobi sampingan? Nggak tahu kalau ternyata itu ada sekolahnya gitu loh, sampai perguruan tinggi itu nggak tahu aku. Terus baru waktu SMP SMA lah ternyata tahu kalau ternyata orang-orang yang jaga perpustakaan itu juga sekolah tinggi gitu, di belakang namanya juga ada.
Gelarnya. gelar sarjananya gitu. Saya kira cuma orang gabut gitu. Enggak, bukan orang gabut sih, lebih ke kayak sukarelawan gitu loh, Pak. Bagus. Nah, kalau Alsa? Kalau dulu sih nggak pernah terfikirkan gitu, cuman ayah kan dulu juga pernah di perpus, jadi dibilangin kalau di perpus itu juga ada sekolahnya, terus setiap tempatnya itu juga beda-beda sekolah jurusannya itu, jadi nggak pernah terfikirkan kalau hobi sih. Oh, gitu ya. Aku doang sih yang Hobi mikir di oke. sekolah, Gak apa-apa, ada mungkin sekolahnya. karena belum tahu saja. Iya, benar. Aku udah tahu. Di sekitar nggak ada yang jaga perpus mungkin dia makanya nggak tahu gitu kalau kan ayahnya. Terus kok bisa tahu kayak gitu? Itu sih waktu SMP tuh sharing-sharing sama kakak perpustakaannya. Jadi kan kakaknya masih muda ya Kak, jadi enak gitu diajak ngobrol gitu. Kalau ternyata spill kakaknya namanya siapa? aduh lupa Kak. Soalnya Kan. waktu itu kelas 7 itu yang jaga itu guru saya Bu Yusfi. Kalau Bu Yusfi lihat itu Bu Yusfi waktu masih MTS kelas 7, habis itu waktu kelas 9 itu udah udah jaga penggantinya. Udah ganti penjaganya. Waktu itu kan guru saya sendiri, habis itu waktu kelas 9 itu udah bener-bener guru yang jaga perpustakaan gitu. Jadi dia cerita tentang Iya. gimana sekolahnya, gimana sampai di sana. Iya, karena terlalu sering ke perpustakaan sih kayaknya. Jadi teman karib kan? Iya. Oke. Nah, selama sering ke perpus itu punya temen atau cuman kamu sendiri Lutfi? Oh, punya teman. Karena dulu kan ada organisasi yang aku bilang tadi loh Kak, organisasi perpustakaan. Itu kita tiap hari itu ada piket buat jaga perpustakaan. Gitu. Jadi aku tiap hari itu piket hari Selasa sama Kamis. Itu aku jaga sama teman-temanku, sama kakak kelas juga. Ada kakak kelasku juga yang duta perpustakaan itu. Oh, duta perpustakaan. Terus tugasnya apain dulu? Nggak tahu itu Kak, nggak tahu Kak. Udah pernah jadi atau mungkin tak tahu temannya dari duta perpustakaan tuh ngapain aja? Waktu itu saya kelas 7, kakak kelas saya ini kelas 8 terus jadi duta perpustakaan. Yang saya tahu sih pokoknya katanya sih duta perpustakaan sama ketua organisasi perpustakaan tadi. Tapi nggak pernah tahu kegiatannya itu ngapain. Setahu saya cuma ya kita jaga perpustakaan terus nata buku gitu aja, terus nulis. Belum ada buat event kayak gitu ya? Belum sempet sih kayaknya Kak. Kan corona kan. Iya. corona ya. Itu Kak, maaf. Sekolahku MTSN Negeri 1 itu punya banyak buku Kak. Jadi sekolahku tuh nerbitin buku gitu Kak. Iya, nerbitin kayak novel-novel anak-anak, cerpen-cerpen itu dijadiin satu buat bikin buku gitu. Waktu aku kelas 7 itu udah nerbitin 2 buku waktu aku kelas 7. Sekarang kalau nggak salah udah nerbitin lagi waktu aku kelas 10 kemarin tuh udah nerbitin lagi. Weh, keren. Siapa Keren. penggagasnya? Kalau nggak salah itu Bu siapa ya? Saya lupa namanya. Pokoknya sekarang itu di MTS 3 kalau nggak salah gurunya. Sudah pindah. Iya. Oke, bisa mention di komen ya kalau Iya, siapa tahu kalian tahu, saya juga lupa namanya punya siapa. Mungkin nanti kalau video ini sudah terbit boleh diedarkan biar tahu siapa. Nanti ya. aku post di Instagram sama WA ya. Oke, nah kalau Lutfi sendiri pernah nggak sesuatu yang bikin attract sama perpus akhirnya? Oh, saya akhirnya kayak gini loh, pengen di perpus kayak gitu. Lutfi situ. Lutfi. salah. Oke, Alsa. Kenapa Ya, tadi? Alsa. Waktu tahu perpus terus tahu juga dari ayah terus kemudian pengen nggak attract kayak gitu akhirnya attract atau mungkin punya hal yang menarik tentang perpus kayak gitu. Enggak juga sih ada. Belum juga? Iya belum. Aku anaknya kurang suka baca buku offline, jadi seringnya baca-baca artikel online gitu. Terus juga gak ada waktu sibuk ya. Sibuk. Banyak organisasi juga, jadi kurang tentang. Sok sibuk dia Kak. emang sibuk. Wah, ini fire versa Iya. judulnya. Oke, Apalah. yang satu suka buku, yang satu tidak. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi tidak. Mencoba untuk menyukai. Sekarang mencoba untuk menyukai ya. Oke, udah terpengaruh. Berarti ini Lutfi mau influencer ya. Oh, kita satu bangku tahu Kak, Pak? Kita satu bangku. gitu. Iya, kalau di kelas itu kan dia bilang dia nggak suka baca buku, dia nggak suka bacanya itu dalam bentuk fisik, tapi suka baca kayak Di Wattpad, online. Vizo Webpad. ya, Oke, webtoon online berarti gitu. suka. Ya, Suka. itu juga suka aku. Semua aplikasi Suka yang versi online. Iya. Kalau offline-nya nggak mahal.
beli satuan kan mahal ya Kak, 100 Iya. ribuan. Tapi kalau di perpustakaan gitu nggak segan-segan sih buat ambil. Buat pinjam itu nggak segan. Oke, nah ada pesannya nih buat teman-teman di YouTube, buat cinta buku, buat kalian yang suka baca, meski ada buku juga ada Wattpad atau apa, tapi masih ada suka baca lah, masih suka baca. Kalau kata aku sih, selagi kalian, kalau kan biasanya anak-anak muda nih, apalagi yang cewek-cewek pasti suka kan kayak baca tentang novel fiksi percintaan gitu. Nggak apa-apa kalian awali dulu dengan kayak baca yang fiksi dulu, dari yang kayak Wattpad, Vizo gitu, ataupun e-book kan mahal ya Kak. Kalian awali dari itu dulu. Nanti kan kalau udah numbuh cinta sama baca, terus kan pasti kayak aku pengen lihat baca itu gitu. Temanku juga banyak yang tiap hari tuh bawaannya tuh novel, tapi kayak tentang apa ya, motivasi kayak gitu. Aku juga suka pinjem buat baca-baca gitu. Jadi mungkin dari yang kelihatannya remeh, kalian bisa jadi lebih baik lah gitu. Oke. Jadi di ukuran kalian itu apa namanya, baca buku itu udah tingkat advance gitu. Nah kalau Alsa, Ya bener kata Lutfia tadi, karena setiap buku kan pasti punya makna dan ada amanatnya pasti, jadi boleh diambil. Terus kan seiring berjalannya waktu kan kita juga punya apa namanya, harus baca buku minimal lah, apa namanya, bisa tahu ini tuh apa, jadi bisa mengerti tentang kehidupan meskipun dari hanya sebuah buku. Jadi sering-sering baca buku aja, meskipun betul. itu dari online ataupun offline gitu. Kalau kalian kerjain tugas, meskipun kalian buka artikel, dibaca ya, jangan langsung cari jawabannya. waduh, ini udah kayak anak kuliah nih quotes-nya. Oke, baik, terima kasih Lutfi Iya, dan Alsa sama-sama. jadi bintang tamu di Library Podcast hari ini. Terima kasih teman-teman sudah bergabung di Library Podcast dan juga sudah menonton acara ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini bila kalian terinspirasi dari teman-teman kita hari ini. Oke, sampai ketemu di Library Podcast dengan tamu-tamu spesial lainnya. Sampai jumpa. Library Podcast, referensi buat kamu untuk tahu lebih dalam perpustakaan. See you. Bye-bye. Tapi lengkapnya kita tahu, kita kulik aja ya seperti apa. Nah, Amel, aku kurungu suara nih. Oh, oke, yowes, nggak usah pakai kayak gitu. Nah, oke, dengan panggilannya siapa? Panggilannya Lutfia. Lutfia. Oke, terima kasih. Ya, makasih Pak. Terima Makasih ya, Pak. Tangannya dulu. Dredeg asli ini. Iya, seru. Pan belum pernah podcast ya. Nanti kalau jadi kita